Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Fatihil maulik. Khatim lima sabaq. Nasir haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi wa qadrihi min qadar adil wa badr. Allahumma ya man maqul bihi biyadihi. Wa ilaihi al-amru kulluh ya fattah ya alim ta'alina fatan qariba ya fattah ya alim fattah ya alim rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur masih diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan waktu yang luang sehingga kita bisa thalabul ilmi, kita bisa beristifadah seperti biasa. Malam ini istimewa ya, karena kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Ini tanggal 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah, mencintai ahli bait Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para orang-orang soleh yang mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, malam hari ini kajian kita adalah fikih muamalah kontemporer ya. Kita membahas tentang jual beli murabahah ya. Pengertian jual beli murabahah, terus kemudian dasar hukum, rukun dan syarat, kemudian aplikasi jual beli, implementasi jual beli murabahah di lembaga keuangan syariah. Oke. Yang pertama kita bahas tentang pengertian dulu ya. Pengertian jual beli murabahah itu ya. Pengertian jual beli murabahah. Murabahah itu dari segi bahasa ya, dari segi bahasa itu dari ribahun. Dari ribahun itu artinya untung atau laba, kalau bahasa selain untung laba. Ribahun itu untung dari segi bahasa. Nah, kalau wazannya, bentuknya jadi kalimatnya menjadi murabahah. Nah, itu kalau secara bahasa dari tafa'ul, murabahah, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan, mufa'alatan. Nah, fa'ala yufa'ilu mufa'alah ya, dari fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wa fi'alan wa fi'alan wa fa'alan fa mufa'ilun, dagang fa'alun, fa'il la tafa'ilun fa'alun fa'alun. Nah, jadi murabahah itu sigot masdar dari fi'il madhi rabaha yurabihu murabahatan, yang memiliki faedah syirkah, bukan syirkah, apa sih namanya, ya musyarakah, ada faedah musyarakah. Musyarakah itu saling melakukan pekerjaan. Ayaf'ala ahaduhuma ma yaf'aluhul akhar hatta yakuna kullu minhuma fa'ilan wa mafulan. Itu kalau dalam sorofnya. Di murabahah itu kalau secara bahasa berarti diartikan saling untung gitu. Kalau segi bahasa artinya apa? Saling untung. Murabahah itu saling untung ya, kan ya? Nah, itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah jual beli gitu ya. Inilah. Singkatnya gini, jadi murabahah adalah transaksi jual beli barang ya, dengan menegaskan harga perolehan atau harga dasar ya, dan harga dasar atau harga pokok. Iya, dengan harga menegaskan harga perolehan atau harga pokok ya, harga asli dari barang, dan margin keuntungan kepada pembeli, dan margin keuntungan kepada pembeli.
Bisa dipahami nggak maksudnya? Transaksi jual beli dengan menegaskan itu menjelaskan kepada pembeli harga awal atau harga pokok dan keuntungan yang akan diperoleh dari pihak penjual. Misalkan gini contohnya, terus sebelum ke situ, nah ini kalau dalam kitab Raudhatut Thalibin, mana ya? Raudhatut Thalibin, ya. Nah, kalau di kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi itu menjelaskan ya, bai'ul murabahah. Al murabahatu bai'ul murabahah jaizun min ghairi karohah. Bai'ul murabahah, jual beli dengan cara murabahah itu boleh tanpa adanya kemakruhan sama sekali. Nah, jadi murni boleh gitu. Wa huwa aqdun yubna as-samanu fihi ala samanil mabi'il awal ma'aziyatatin. Bi ashtari syai'an bi mi'atin thumma yaqulu li ghairihi bi'atuka hada bimastarituhu wa ribhidah ya zadah. Akhirih. Jadi dia itu adalah akad yubna as-samanu fihi ala samil mabi'il awal, yang mana harga yang ditetapkan itu atas harga pertama tapi ditambahi gitu. Jadi akad yang mana hampir sama dengan tadi ya, cuma ini bahasa Imam Nawawi dalam kitabnya. Bahasa kitab itu murabahah itu seperti ini bahasanya itu ya. Di akad ya, kemudian menjelaskan harga pertama ya, as-samu yubna as-samanu fihi ala samadil mabil awal. Jadi menjelaskan atau ya menjelaskan ya, mudahnya menjelaskan itu aja. Menjelaskan harga mabi itu barang yang dijual. Ya. Menjelaskan harga mabi yang pertama. Kemudian dengan tambahan, dengan harga tambahannya. Misalkan gini, saya membeli, kalau di sini bahasanya ka'ayatu mayaqulu li ghairihi. Contohnya misalkan bi'tuka hada bima istaraituhu wa ribhidah ya zadah. Au bi ribhi dirhamin li kulli asyrah. Au fi kulli asyratin au fi kullin asyrah. Ini oke, sampai mana tadi ya? Yang kita ya, contohnya tadi bi'tuka hadza bima istaratuhu harhidah ya zadah. Aku menjual kepadamu barang yang telah aku beli yang seharga HP, misalkan ya HP 1 juta. 1 juta. Saya menjual HP kepada kamu ya, yang saya beli dengan harga 1 juta. Tapi saya jual ke kamu dengan keuntungan lebih, dengan menambahi 300.000 misalkan. Itu paham nggak? Nah, jadi saya membeli HP ini dengan harga 1 juta, kemudian saya menjual ke kamu dengan harga 1.300.000. Itu murabahah namanya. Nah, gitu ya. Nah, jadi akdun yumna saman fi ala saman bi awal ma'ziyadah. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Kalau kayak gitu boleh nggak Ustaz? Kalau kayak gitu boleh? Iya boleh, sangat boleh. Bentar dulu. Oke, terus ini masih pengertian ya. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan, nah ini kan kayak transaksi ini kan hampir sama dengan transaksi-transaksi yang lain dengan akad jual beli biasa. Ya pasti yang namanya orang jualan itu kan pasti ada untungnya, bener nggak? Iya kan? Ya iyalah, masa orang membeli rugi kan nggak mungkin, gimana merugi?
Benar nggak? Iya benar. Iya. Nah, cuma bedanya apa sih murabahah dengan jual beli yang lain gitu kan? Nah, kalau jual beli murabahah itu disebutkan ya menyebutkan harga pokok dan harga keuntungannya gitu. Tadi saya nyebutin tuh dengan jelas. 1 juta. Saya beli 1 juta, tapi saya jual ke kamu sudah 300. Gitu, paham ya? Nah, maka dari itu ini tuh dimanfaatkan ya. Ini jual beli seperti ini itu dimanfaatkan untuk ya, membantu orang ya, untuk membantu orang yang dia itu pengen beli barang tapi belum bisa langsung bayar. Nah, artinya gimana? Artinya seseorang dia butuh HP gitu ya. Nah, dia butuh HP, dia nggak punya duit, baru punya duit sedikit. Nah, kemudian dia pengen butuhnya sekarang HP-nya. Nah, terus kemudian ada orang yang membantu. Ya udah, saya beli HP dah pakai duit saya. Saya punya duit 1 juta. Nah, itu 1 juta, saya beli barang. Kemudian saya jual ke kamu 1.300.000. Ini kan ada keuntungan 300, ya kan? Nah, 300 itu imbalan untuk saya dengan kamu membayarnya tidak langsung tunai. Itu sebagai imbalan lah bahasanya. Kamu saya beliin dulu, saya beli HP terus saya jual ke kamu, tapi dengan tidak tunai. Itu artinya kamu bayar 300 dulu nggak apa-apa. Itu, paham ya? Nah, tapi intinya tadi itu disebutkan keuntungan atau disebutkan ya harus transparan, harus benar-benar dijelaskan. Ini harganya 1 juta, ya saya jual ke kamu berapa? 1.300.000. Ya, tapi bayarnya nggak langsung, gitu, paham ya? Nah, ini yang sekarang ini yang sekarang praktek murabahah yang ada di perbankan atau di lembaga keuangan yang lain itu seperti ini. Nah, kalau menurut saya akad seperti ini itu sebenarnya tidak murni murabahah. Tapi di situ ada kredit, ya kan, ada praktek kredit. Nanti kita bahas nih di dalam implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah itu seperti apa bentuknya. Itu nanti kita bahas. Nah, cuma ya, kali menurut saya itu seperti itu. Nah, jadi itu ada sebenarnya tidak murni murabahah, tapi ada unsur kredit gitu. Ya, bisa dipahami ya, karena bayarnya nggak langsung. Nah, seperti itu. Nah, kalau akad murabahah yang bener-bener murabahah itu ya tadi itu langsung akadnya itu kontan gitu ya. Itu kontan. Kalau dalam teks-teks kitab-kitab juga begitu. Gitu, bisa dipahami ya? Nah, oke, langsung saja ke apa nih, dasar hukum, rukun dan syarat gitu ya. Dasar hukum terus rukun dan syarat. Oke. Dasar hukumnya, jadi pada dasarnya ini dalil yang sangat umum ya, yaitu dalam Al-Quran wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di Allah itu membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah itu jual beli, membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya apa? Artinya dalam hal jual beli itu Allah sangat-sangat memudahkan, memberikan kemudahan, memberikan keluasan untuk melakukan jual beli atau transaksi antara satu dengan yang lain, karena itu termasuk hajatun nas, kebutuhan seluruh manusia kan gitu. Hanya tidak akan dipersulit oleh Allah SWT. Yang penting dalam
transaksi apapun bentuknya gitu ya. Nah, tidak ada unsur-unsur gharar. Nah, itu konsepnya, konsep muamalah. Nah, konsep muamalah jual beli itu yang penting tidak ada gharar. Gharar itu apa tadi? Penipuan. Kan yang penting nggak ada penipuan, nggak ada yang dirugikan. Antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, tidak ada kecurangan. Ya tadi tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tidak ada apa tadi? Tidak ada yang dirugikan, ya salah satu ya gitu ya. Maksudnya dirugikan itu dirugikan secara sengaja merugikan salah satu kedua belah pihak gitu. Kemudian tidak ada unsur riba, tidak ada unsur riba. Nah, seperti itu. Jadi muamalah konsepnya itu dalam muamalah jual beli. Nah, karena ini itu tidak termasuk di sini itu tidak ada riba ya, tidak ada itu dalam akad ini ya. Dalam akad murabahah ini riba itu enggak ada. Ya bukan riba gitu. Murabahah itu bukan riba. Bukan riba ya, karena ini ya bentuknya barang. Ya, barang. Artinya ini ada barangnya. Gitu. HP ya kan, ada barang-barangnya. Dan barang-barang tersebut bukan barang-barang ribawi gitu. Kalau riba itu kan uang dengan uang. Ya. Contoh misalkan ya pinjam meminjam itulah baru akad riba ya. Nah, pinjam meminjam. Karena uang dengan uang. Kamu saya hutangin, saya kasih uang 1 juta, kembalinya 1.300.000. Sama-sama uang kan transaksinya. Nah, ini karena uang itu barang ribawi ya, maka transaksinya jika ada lebih itu dinamakan riba. Tapi karena ini barang HP itu. Alat tukarnya uang dengan HP itu udah perkara yang tidak riba, bukan perkara ribawi. Maka dari itu terserah HP ini misalkan harganya 3 juta, kamu ngasih duit ke saya 4 juta ya terserah. Paham ya? Dengan nilainya lebih tinggi daripada harga HP yang enggak masalah. Itu bukan masuk wilayah ribawi. Itu bisa dipahami ya. Nah, karena ribawi itu ya nakdun, nakden itu ya mata uang gitu ya. Kemudian mat umat. Nah, mat umat itu ya kayak bahan-bahan pokok seperti beras dan seterusnya. Maksudnya beras dengan beras gitu ya, bukan beras dengan uang. Kalau beras dengan uang udah beda lagi gitu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Jadi dasar hukumnya tadi itu secara umum Allah membolehkan jual beli termasuk murabahah ini. Tadi didukung dalam kitab Radhut Talibin juga beliau mengatakan itu juga sebagai dasar hukum kan gitu. Karena ulama juga mengatakan boleh. Mereka juga ada dasarnya semuanya gitu. Kemudian rukun dan syarat. Rukun dan syarat ini sama seperti dengan jual beli ya. Rukun dan syarat itu sama dengan jual beli. Nah, gitu. Ya sama dengan jual beli lah ya. Jual beli kan harus ada muta'akiden. Muta'akiden itu 2 orang yang akad ya. Iyalah pihak pembeli dan pihak penjual gitu. Ada baik ya. Baik itu yang menjual, ada mustari, ada yang membeli. Kemudian ada mabi. Mabi itu sesuatu yang dijual. Ya, barangnya. Kemudian ada sigot. Sigot itu ya lafadz akad ya, akad. Kesepakatan. Sigot itu ya kata-kata kesepakatan. Aku membeli ini itu namanya sigot. Aku menjual ini dengan harga sekian. Nah, itu namanya sigot. Nah, itu namanya rukun jual beli dalam hal murabahah. Sama sebenarnya itu ya. Oke. Kemudian dalam hal syaratnya gimana? Ya tadi itu syarat itu kan sesuatu yang
di luar dari apa namanya? Sesuatu yang di luar dari praktek. Syarat itu kan sesuatu yang kharijun anil mahiyah. Nah, kharijun anil mahiyah itu tidak ada di dalam rukunnya itu. Sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu lah gitu. Itu namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terjadinya transaksi ya gitu. Nah syaratnya apa ya tadi itu? Syaratnya itu ya tidak ada gharar, tidak ada penipuan, ya. Nah, tidak ada penipuan, tidak ada unsur riba, tidak ada maisir. Nah maisir itu ya menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain. Yang itu ya. Ada tiga Ada tiga apa? Syaratnya. Yang pertama tidak ada gharar atau penipuan. Dua riba. Ketiga maisir atau menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Yes, betul. Alhamdulillah. Nah, gitu ya, Kam ya. Oke, kemudian sekarang langsung ke implementasi jual beli murabahah di lembaga keuangan. Murabahah itu sudah diatur dalam undang-undang ya. Akad murabahah itu ada penjelasan Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tentang nomor 21 tahun 2008. Undang-undang nomor berapa? Tentang perbankan syariah. Pasal 19 ayat 1. Yang di situ tulisannya apa? Yang tertulis adalah yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Itu dalam undang-undang sudah diatur. Nah, gitu ya. Kemudian implementasi. Nah, dalam perbankan, dalam lembaga keuangan syariah biasanya implementasinya itu ya ada tiga cara kalau nggak salah. Tapi apa ya? Banyak sih sebenarnya kalau dikategorikan mah ya. Nanti analisisnya beda-beda. Nah, itu gini aja lah ya, yang biasa aja, yang umum. Yaitu pengadaan barang. Biasanya aplikasinya, implementasinya itu biasanya kalau dalam perbankan syariah itu pengadaan jasa, pengadaan barang. Tapi prakteknya tadi dengan cara ada kredit. Kalau menurut saya sih lebih ke kredit gitu. Alhamdulillah. Oh, jadi jasa. Hah?
jadinya ke kredit ya. Kalau dilihat dari sisi apa ya? Kalau dilihat dari pembiayaan pembiayaan pembayaran nasabah kepada bank itu dan kesepakatan yang disepakati dalam akad ini itu ya hampir seperti kredit gitu. Jadi pembiayaan apa tadi? Pembiayaan barang. Nah, pembiayaan barang itu gimana? Pengadaan bukan pembiayaan. Di pihak bank, contohnya gini. Kalau sekarang itu biasanya gini, nasabah ya. Nasabah dia mengajukan barang kepada bank. Nah, misalkan nih kamu nasabah bank, kemudian kamu ingin beli motor, ya kan? Mengajukan ini ya, harga ingin motor Vario 150 misalkan. Udah kamu ajukan ke bank. Nah, dari bank menyetujui. Nah, paham ya? Menyetujui. Kemudian dari pihak bank membeli motor yang kamu ajukan tadi itu Vario 150 ya. Nah, dia beli, nasabah membeli dari supplier atau dari yang menjual motor itu, ya. Misalkan harganya 20 juta. Nah, Vario dibeli dari pihak bank dengan harga 20 juta. Nah, kemudian dari si pihak bank itu menjelaskan menjual motor ini kepada nasabah dengan menjelaskan menyebutkan ini harga pokoknya 20 juta. Saya menjual ke kamu dengan keuntungan, margin keuntungan yang sudah ditentukan. Nah, saya menjual kamu dengan harga 23 juta. Misalkan. Dipahami ya? Nah, biasanya sistemnya ini nanti pembayarannya itu di muka atau DP ya. Tahu DP kan? Nah, DP. Jadi nasabah misalkan bayar, udah itu semuanya udah disepakati semuanya ya, udah ada kesepakatan. Banyak lah ya perjanjian atau kesepakatan dalam akad itu. Mesti yang yang diberikan oleh pihak bank. Nah, gitu. Misalkan keuntungan itu terserah ya, yang penting disepakati, jelas dan disepakati, entah itu dari persentase berapa persen, kemudian nanti baru dijumlahkan atau langsung ditetapkan. Nah, ngasih keuntungan 20 juta, 2 juta, 3 juta terserah gitu ya. Itu nggak masalah kali itu. Nah, kemudian tadi itu dijual kepada nasabah membeli dengan dengan sistem, biasanya sistem kalau membayar di DP itu biasanya ada sistem tangguh. Nah, sistem tangguh, ada sistem cicilan atau kredit gitu, paham ya? Nah, sistem kredit atau sistem tangguh. Sistem tangguh itu biasanya bayarnya DP, misalkan DP 20 juta, DP-nya 10 juta gitu. Ntar selebihnya kekurangannya nanti dibayar kapan gitu. Jadi biasanya kalau DP itu biasanya ini ada namanya sistem tangguh itu DP. Nah, gitu. Kalau cicilan itu nanti per bulan dia bayar berapa gitu. Jadi misalkan tadi itu disepakati tapi dari awal, artinya harganya yang tadi kan dari 20 juta menjadi 23 juta. Nah, 23 juta itu dibagi per bulan. Kalau misalkan dia cicilannya per bulan ya, 23 juta dibagi per bulan berapa dapatnya? Itu misalkan nih, kita hitung langsung aja. Mana ya?
23 juta dibagi 12 bulan. misalkan 1 tahun, biasanya berapa tahun? 3 tahun lah ya, 3 tahun misalkan. Kalau 3 tahun itu berarti berapa? 36 bulan. 36 bulan. Berarti bayarnya 1 bulannya 639. Ya, 639.000. Nah, itu. Jadi dia bayarnya berangsur, bayar 6 bulan bayar segini itu. Selama berapa? 3 tahun. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini, dari prakteknya, nah ini tuh lebih ke kredit, sistem kredit gitu, bukan sistem murabah. Murabah itu hanya kejelasannya itu dari akad pengucapannya itu saja. Saya membeli dengan harga 20, ntar saya jual ke kamu dengan harga segini gitu. Tapi ternyata prakteknya ya jual beli kredit gitu kan. Nah, seperti ini boleh apa enggak? Ya tetap boleh, sah-sah saja gitu. Tapi kalau dalam jual praktek seperti ini tuh, kalau jual beli kredit itu ya, nah, jual beli kredit itu ada istilahnya tersendiri. Nah, kalau dalam kitab-kitab kontemporer itu namanya bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid atau bai'ul urban. Bai'ul urban. Bai'ul urban itu kayak gimana? Ini ada naskah dari ulama kontemporer ya yang menjelaskan tentang bai'ut taqsid. Al bai'u bi taqsid bai'un bisamanin muajjalin yadfa'u ilal ba'i fi aqsatin muttafaqin 'alaiha. Jadi bai'ut taqsid itu gimana? Yaitu menjual ya dengan harga yang ditempo, yang diberikan kepada penjual dengan masa yang telah disepakati atas keduanya. Ya kredit itu sama persis dengan kredit. Nah, fayadfa'u al-ba'i al-bidu'ah al-mabi'ah ilal mushtari halah. Jadi penjual itu memberikan barangnya secara langsung. Nah, tapi wayadfa'u al-mushtari as-samana fi aqsatin muajjalah. Tapi pembeli itu memberikan saman uang pembayarannya itu fi aqsatin muajjalah, dalam waktu-waktu yang ditentukan. Nah, maksudnya nanti itu bulan ini, bulan depan, gitu. Ini nggak apa-apa. Nah, wa inna asmal al bai' bi taqsid yasmalu kulla bai'in bi hadhihi sifah. Nah, gitulah ya. Ini artinya apa? Ini dilegalkan gitu, dilegalkan syariat. Ini pembahasan di Majma'ul Fiqhil Islami juz 7 halaman 596. Nah, itu artinya itu kan sama persis prakteknya dengan ini, benar kan? Karena pembayarannya si pembeli ini nasabah bayarnya tidak kontan tapi berangsur kan, itu bisa dipahami. Nah, itu jadi lebih hampir ke kredit malah. Nah, kalau saya lebih condong ke kredit kalau itu ya. Jadi murabah itu hanya di awal saja ya kan. Nah, itu tapi dalam prakteknya itu apa? Kredit. Nah, itu lebih ke kredit. Kalau ada bunganya boleh. Apa? Kalau ada bunganya. Bunga kan tadi saya bilang bunga itu keuntungan yang diambil dari barang ribawi. Ya, ini bukan ribawi, ya keuntungan saja, bukan bunga namanya. Paham ya? Nah, gitu. Bunga itu istilah untuk barang ribawi. Pinjaman itu baru namanya bunga. Ya. Kalau ini bukan bunga namanya, tapi laba atau keuntungan. Beda, harus dibedakan loh ya. Keuntungan dengan riba itu beda. Paham ya? Laba dengan riba itu beda. Bunga dengan laba itu beda. Gitu. Saya menjual uang kan tadi prakteknya kan saya menjual ini HP saya beli 1 juta. Kamu saya jual ke kamu sudah 300. 300-nya masa kamu sebut bunga? Kan enggak. Itu bukan bunga namanya. Keuntungan saya. Keuntungan bukan bunga. Bunga itu kalau kamu minjem
Ya, kamu minjem duit ke saya 10 juta. Kamu ngembaliin ke saya 1.300.000 misalnya. Paham? Nah gitu. Itu baru 300.000-nya itu namanya bunga. Bukan untung. Ya, bukan untung tapi itu bunga, lebih ke bunga bukan ke untung. Itu bisa dipahami ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada praktek bunga, nggak ada praktek riba. Kalau pengadaan barang itu tidak ada praktek riba. Karena tadi saya bilang ini nggak ada unsur ribawi. Unsur ribawi itu uang dengan uang. Ini kan enggak, barang dengan uang. Ya nggak masalah. Itu ada lebihnya, harganya lebih nggak masalah. Bisa dipahami ya. Nah ini harus dibedakan ini. Nah itu, jadi jangan bias. Artinya jangan bias itu jangan menganggap bahwa untung itu setiap untung atau yang diambil lebih itu namanya bunga, ya enggak gitu. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah gitu. Jadi baik seperti ini nggak apa-apa. Nah gitu ya. Ini dalam kitab Radhiyatu Thalibin yang menjelaskan tentang jual beli kredit gitu ya, dengan membayar dengan cara tidak langsung, paham ya? Membayar dengan cara diangsur itu boleh. Nah gitu. Di sini contoh wasani ayakula bi antukahu bi alfin naqdan aw bi alfin nasatan fakhudhu bi aismatin aw batilun. Amalu qala bi tuka bi alfin naqdan abi alfaini nasiatan au qala bi tuka nisfahu bi alfin manisbu bi alfaini fayasihu al-aqdu. Jadi beliau Imam Nawawi bilang begini, jika ada orang gitu ya berkata seperti ini kepada pembeli, "Hei, kamu boleh membeli ini dengan harga 1 juta kalau kontan. Tapi kalau kamu bayarnya tidak langsung, maka harganya 2 juta. Paham? Itu boleh praktek seperti ini. Paham ya? Kalau kamu beli kontan 1 juta, kalau kamu bayar berangsur 2 juta. Nah, praktek seperti ini tuh boleh. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Fayasihu al-aqdu gitu. Wa nisfahu bi alfaini fayasihu al-aqdu. Paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, boleh. Sah-sah saja. Jadi praktek murabahah dalam bank perbankan itu ya legal oleh secara syarak legal. Ada ya secara seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Nah, ini yang lumrah. Itu praktek atau implementasi bai'ul murabahah, transaksi akad murabahah yang lumrah di bank itu. Nah intinya itu barang, intinya pengadaan barang. Cuma karena nanti kebutuhan dari sisi kebutuhan nasabah, maka nanti diklasifikasikan menjadi tadi kan yang pertama pengadaan barang. Ya, kemudian yang kedua itu ada pengadaan apa ya? Bukan pengadaan tapi jasa. Apa sih namanya? Renovasi rumah. Nah, itu renovasi rumah. Untuk renovasi rumah itu atau modal kerja. Nah, tapi modal kerja itu modal kerja barang, bukan hutang gitu. Ya, kalau modal kerja hutang, misalkan kamu butuh modal terus dikasih duit segini, nah itu nanti malah prakteknya bukan murabahah lagi itu, tapi nanti ya kalau seperti ini tuh rawan terkena riba itu, paham ya? Kalau modal uang ya kamu mau bikin usaha misalkan butuh uang 20 juta, ngajukan ke mana, ke bank gitu kan,
Nah, itu yang baru namanya pinjaman nanti, pinjaman. Nah, bukan pengadaan barang atau murabahah. Itu. Ini modal kerja yang sifatnya barang. Langsung saja misalkan nih kamu bikin buku pen, bikin toko misalkan. Langsung kebutuhan dalam toko itu apa saja? Nah, bikin etalase, kulkas, segala macam lah. Nah, itu kamu semuanya diajukan ke bank. Nah, itu ntar bank akan mengadakan barang. Jatuhnya juga nanti sama pengadaan barang juga gitu. Cuma dari sisi kebutuhan dari nasabahnya aja gitu. Paham ya? Nah, renovasi rumah, terus modal kerja, tapi yang barang gitu ya. Dan apa tadi? Ya pengadaan barang. Dah seperti itu. Oke, mungkin sampai situ saja. Kesimpulannya bai'ul murabahah itu diperbolehkan ya. Dan ternyata kalau dalam praktek murabahah di lembaga keuangan syariah itu sudah sesuai prakteknya sudah sesuai. Itu enggak masalah. Jadi ya tidak riba gitu, paham ya? Nah, tidak riba. Dalam praktek ini enggak ada riba. Boleh. Dan itu membantu sebenarnya. Ada baiknya, ada bagusnya. Nah, ada bagusnya itu ya membantu orang yang membutuhkan barang tapi nggak punya duit, ya kan gitu. Nah, dia bisa nyicil, kan gitu, bisa beli barang sekarang gitu ya. Dia hanya kebutuhan dia terpenuhi, ya kan. Bayarnya tidak langsung sekarang, bisa sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah, cicilannya, kurang lebih cicilan. Cuma kalau kalau bisa ya jangan terlalu banyak kan gitu. Bukan maksudnya ya laba atau keuntungan yang diambil oleh bank ya seharusnya jangan terlalu banyak yang memberatkan gitu. Paham ya? Seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah minal alamin. Kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para aulia, para solehin, dan nanti kita dikumpulkan bersama mereka min rabbal alamin. Al-hadiniya wa lakum tusilha Mustafa sallallahu alaihi Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.